Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tutur semuanya, kembali ke channel saya di Masmo TV, channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Hehehe. Ya, bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya nih ya. Dan kali ini di konten kali ini ya tutur ya, ini mungkin agak sedikit berbeda lagi ya ini ya tutur. Ini bisa dibilang konten review tipis-tipis plus komparasi ini ya. Ini perbandingan ya tutur ya. Ini saya akan sedikit membandingkan ya. Ini berdasarkan dari menurut saya ini kualitas mesin 2 ini ya. Ini ada Magtech MT90 dengan gerenda Bosch tipe GWS 060 100 ya, atau mungkin ada yang juga menyebutnya GWS 6100 ya, seperti itu ya. Ini sekali lagi ya tuh ya, ini saya disclaimer dulu, ini menurut saya pribadi ya, tidak ada campur tangan pihak luar ini ya. Ini full murni pendapat saya pribadi ya. Mungkin ada yang setuju atau mungkin juga kurang setuju ya, itu ya, itu semuanya hal lumrah lah seperti itu ya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi sedikit preferensi ya, tutur mau ingin membeli yang mana ya, karena di range harga dua gerenda ini bisa dibilang tidak terlalu berbeda jauh ya. Oke, tanpa lama-lama ini langsung saja saya bongkar dulu ini ya tutur ya. Jadi tonton sampai selesai ya tutur ya. Ya, ini semuanya tutur ya sudah saya bongkar ini ya. Jadi seperti ini ya modelnya, kalau mesinnya dibongkar ya sekitar mungkin 80% bongkar ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk perbandingan pertama kita bandingkan pada gigli kiri ini ya tutur ya, kepalanya ini ya. Ini terdiri dari dua bahan yang berbeda ya tutur ya. Yang satu ini bahan apa ini ya, magnesium. Magnesium siapa ini bahannya? Saya nyebutnya besi tuang dia tuh ya. Ini berbahan besi ya, besi tuang, istilahnya apa ya bahasanya, saya agak lupa ini. Dan sedangkan yang merek Bosch ini berbahan karet ya, ini plastik tebal ya, seperti karet ini ya tuh ya. Nah, ini ada ring tambahannya ya, ini saya singkirkan dulu ya. Ini ada. Ini berbeda ya. Kelebihannya apa ya tuh ya? Untuk yang ini ya, ini kelebihannya ini kalau kita gunakan ya, ini suaranya bisa dibilang sedikit teredam ya dulu ya, karena ini memakai bahan semacam plastik karet ya, seperti itu ya. Sedangkan yang ini masih berbahan besi ya, sebut saja seperti itu ya ini. Jadi suaranya ini lebih bisa dibilang lebih meredam yang pakai bahan karet ini ya tuh ya, daripada si besi ini ya, ya. Dan untuk kekurangannya yaitu ini ya. Ini kekurangannya ini, jadi ini bearingnya seperti tertanam di sini ya dulu ya. Jadi kalau bearingnya itu rusak, itu kita kalau mau mengganti bearingnya itu sudah bisa dibilang agak sedikit menyusahkan ya dulu ya. Jadi saya sarankan untuk mengganti sekalian dari bracketnya ini ya dulu, bahan plastiknya ini ya. Nanti kalau mungkin ini tetap dipaksa ganti bearingnya saja, nanti takutnya setelah bearing baru itu waktu dipasang itu tidak bisa maksimal ya tutur ya. Ada suara kasarnya seperti itu ya, karena nanti memasukkannya juga akan sedikit sulit lah seperti itu ya. Ini mohon maaf tidak saya buka ini ya, karena kedua-duanya mesin ini kalau membuka helikarginya itu harus menggunakan sistem hidrolik ya, atau mungkin bisa menggunakan dongkrak lah seperti itu. Untuk asnya sendiri sudah sedikit berbeda ya tutur ya. Ini kalau saya rasa ya. Untuk yang gerenda Bosch itu bisa dibilang agak sedikit panjang, dan yang Magtech itu sedikit pendek ya, seperti itu ya. Nah, ini untuk bentuk helikarginya pun juga berbeda ya tutur ya. Untuk gerenda Magtech ini bisa dibilang agak banyak ya jumlahnya ya. Sedangkan yang ini bisa dibilang lebih sedikit, tapi ukurannya lebih besar si Bosch ya, seperti itu ya. Ini mungkin yang lebih paham
orang-orang teknik ya yang berkecimpung di dunia helicarrier gear lah seperti ini ya. Oh ya, hampir lupa ya tuh ini ya. Untuk ini ya, bracket dari ini ya, ini karena berbahan besi ya, jadi bisa dibilang itu kelemahannya suaranya tidak bisa teredam lebih baik daripada si bahan karet tadi ya. Namun ini kelebihannya itu waktu kita ganti bearing itu berapa kali pun ini kalau mau bisa dibilang ganti bearingnya tidak telat ya, masih bagus sebelum rusak parah. Ini bisa dipakai beberapa kali ya Dulur. Jadi tidak perlu mengganti bracketnya sekalian ya, karena ini kalau mau melepas bearingnya itu bisa dibilang cukup mudah ya itu. Asalkan ini jangan sampai telat mengganti bearingnya ya. Takutnya kenapa? Nanti kalau telat mengganti bearingnya ya, nanti malah bearingnya itu merusak rumahnya ini ya, jadi sedikit longgar lah seperti itu ya. Jadi bearingnya, jadi bearingnya tidak bisa terjepit sempurna di dalam sini ya Dulur ya. Ini kelebihannya untuk yang ini ya, ini ya Dulur. Untuk asnya pun ya saya ini tidak bisa berbicara banyak juga ya Dulur ya. Mungkin bisa dibilang sedikit panjang yang bos ini juga ya. Nah ini bentuk helicarriernya seperti ini perbandingannya ya Dulur ya. Ini mungkin orang-orang teknik yang lebih paham. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian untuk kepalanya ya ini ya Dulur ya. Ini sudah lihat ukurannya juga ya, lebih sedikit besaran si bos ya daripada si Magtech ya. Untuk kualitas bahannya pun ada beberapa bagian yang lebih tebal Magtech ya Dulur ya, seperti itu ya. Yang ini tebal si bos, sedangkan yang ini lebih tebal si Magtech ya. Pun modelnya pun juga bisa dibilang ya hampir sama lah seperti itu. Untuk tombolnya juga ya, nah, agak sedikit besar si bos. Itu juga sudah sama menggunakan sistem bos-bosan ya itu ya, di belakang piring bambu ya, seperti itulah ya. Nah di bagian dalam itu ya, ini model baliknya ya. Nah, sedikit berbeda juga ini ya. Kemudian lanjut ke bagian ini ya, armatur mesinnya ya Dulur ya. Sudah terlihat juga ya nanti ya, bisa terlihat juga ya ini untuk bagian helicarriernya ya, sangat berbeda sekali ya. Untuk merek bos ini bisa dibilang sedikit tapi bisa besar, sedangkan ini untuk Magtech kecil-kecil ya modelnya tapi banyak ya. Sekali lagi mungkin ini saya tidak bisa berbicara banyak ya, lebih baikkan mana mungkin orang teknik ya, orang yang berkecimpung khusus di dunia helicarrier ini bisa sedikit memberikan apa istilahnya ya, saran lah seperti itu, ini fungsinya seperti apa ya, seperti itu. Terus dari sini perbedaan juga sangat terlihat sekali ya Dulur ya. Si bos ini ada semacam bracket tambahannya ya Dulur ya, ini berbahan plastik dan kualitas orinya pun masih sangat bagus ya Dulur ya. Sedangkan si Magtech ini tidak ada ya, seperti itu. Dan ini juga berfungsi sebagai tempat dari rumah bearingnya ya Dulur ya. Nah, meskipun ini setengah ya. Ya. Sedangkan setengah lagi itu menempel di kepalanya sana ya Dulur ya, bearingnya itu ya. Nah. Dan bearingnya ini juga mungkin sebagai semacam apa ya, ini ada semacam tempat lewatnya angin ya ini ya. Nah, ini juga mungkin juga berpengaruh pada angin dari kipasnya juga ya Dulur ya, seperti itu. Dan untuk kualitas armaturnya ya Dulur ya, sudah sangat terlihat juga besaran yang mana ya. Masih besaran si bos ini ya daripada si Magtech ini ya. Tapi kalau dilihat dari beratnya sih pun selisihnya tidak terlalu banyak ya Dulur ya. Ini ya. Sedangkan untuk kualitas tembaganya pun ya ini sedikit lebih hitam si Magtech ya. Apakah ini masih orinya itu? Ini katanya masih orinya ini. Kalau si bosnya ini, oh ya katanya juga masih orinya ini Dulur ya. Ada nomor serinya tapi sangat tidak kelihatan sekali ya. Nah ini, terus ini bagian kolektornya seperti ini ya. Dan si bos ini sudah dilengkapi dengan sistem seal ya Dulur ya. Jadi untuk keamanan rumah dari bodinya ini bisa dibilang bos lebih terjamin ya. Karena kenapa? Karena kalau sealnya ini rusak
ekosistemnya rusak, karena bearing rusak ini tidak ikut merusak dari rumah bodinya ya, seperti itu ya. Untuk si bos ini sudah ada sim-simnya. Untuk model kipasnya pun juga berbeda jauh ya dulur ya, dan ini sangat berpengaruh waktu digunakan untuk menggerinda berbahan yang menghasilkan debu-debu ya, seperti keramik, mungkin cocoran, atau mungkin ya granit ya, seperti itu ya. Itu sangat berfungsi, sangat berpengaruh, sangat berpengaruh sekali ya. Apakah ini juga berpengaruh juga terhadap pendingin mesin ya, seperti itu ya. Siapa lagi untuk armaturnya ya? Ya mungkin Dudu bisa menilai sendiri ya, seperti itu ya. Nah, dan ini model statornya itu ya. Terlihat model dari Magtech MT90 ini agak tebal tapi kecil ya, itu gulungannya ya. Sedangkan untuk bos ini panjang tapi tipis ya, seperti itu ya. Dan perbedaannya juga jauh, pada si Magtech ini sudah ada baut penguncinya, sedangkan si bos ini tidak ada ya. Namun uniknya ya dulur ya, ini sudah terlihat kalau si Magtech ini ada bekas pergesekan ya di sebelah sana ini ya. Nah ini, sedangkan si bos ini tidak ada sama sekali ya, walaupun si bos ini tanpa menggunakan baut penguncinya sama sekali ya. Untuk kualitas statornya sih saya tidak bisa berbicara banyak, karena ini tertutupi, kedua sama-sama tertutupi lem ya. Magtech berciri khas merah dan si bos ini berciri khas hijau ya. Dan sedikit perbedaan lagi itu ada di sini ya itu ya, ada lapisan tambahan plastiknya untuk si Magtech, dan si bos ini tidak ada nih. Dan untuk badan bodinya pun kelihatannya si Magtech ini lebih tebal ya kelihatannya ya. Nah seperti itu ya itu ya. Dan ini sama-sama menggunakan sistem pendorong sakralnya itu ya. Nah lanjut soal kipas tadi ya itu ya. Ini ada sedikit uniknya itu ya. Ini uniknya kenapa ada di gerinda Magtech ini ya itu ya. Salah satu sering yang terjadi kendala itu ini rusak dari saklar switchnya ya dulur ya. Karena ini sering bisa dibilang kemasukan debu ya, karena entah kenapa sistemnya seperti itu ya. Jadi anginnya itu masuk tapi tidak mau keluar ya, malah menghisap debu-debunya, malah nanti mengumpul di sebelah sini ya dulur ya. Jadi ini sering sekali saya mengganti, bisa dibilang nomor satu lah masalah yang sering dialami di gerinda Magtech ya itu ya. Satu saklar dan bearingnya sebelah sini ya, nomor dua ini. Saya sering menemukan kasus seperti itu. Dan untuk gerinda bos ini sistemnya malah sedikit unik ya tuh, mah bisa dibilang lebih bagus ya, karena ini sangat jarang ya saya mengganti switchnya ini ya tuh ya. Ya mungkin karena model switchnya juga berbeda ya tuh ya. Ini model kotak, sedangkan si Magtech ini model semacam pipih dan panjang seperti ini ya. Dan uniknya juga ini si bos walaupun digunakan untuk menggerinda berbahan-bahan debu, tapi ini sangat jarang bisa dibilang masuk sebelah sini ya debunya dulur ya ini ya. Ya mungkin kalau kotor-kotor biasa seperti ini tuh maklum ya, tapi kalau debu-debunya tuh sangat jarang sekali terkumpul di sini ya dulur ya. Yang untuk kenapa itu sistem seperti itu juga kurang paham ya, karena tadi sudah dilihat di model kipasnya sudah berbeda, tapi di sini ada tambahan bracketnya juga, apakah mungkin juga berpengaruh ya. Mungkin yang dulu lebih paham silahkan tinggalkan di bawah ya. Dan satu lagi ya, masih di kemutek di sekitar saklar ya, si bos ini sakarnya modelnya agak mencengkung ke bawah ya. Ya ini sedikit menengkung ke bawah, sedangkan si Magtech ini lurus ya ini ya. Nah inilah satu penyebabnya itu dulur, kenapa gerinda Magtech ini sedikit kadang-kadang ini kalau lama-lama digunakan jadi berat ya, seperti waktu kita mendorongnya ya. Karena ini kotor, karena debu yang tadi mengumpul di sini ya, di bagian belakang sini, jadinya ini menghambat atau mengganggu dari switchnya ini ya. Sedangkan untuk si bos ini sudah semacam agak
ada turunannya seperti itu ya, ada turunannya seperti ini ya. Nah, jadi ini tidak langsung terkena bodinya itu tuh ya. Jadi ini bisa dibilang lebih sedikit ringan lah, gak terlalu berat triggernya seperti itu ya. Nah, itu bisa menilai sendiri ya. Nah, ini terus apa lagi ya, ini kemudian untuk bagian dari rumah karbon busnya ini ya, kedua-duanya sama menggunakan sistem, saya menyebutnya obat nyamuk, yaitu ya sistem pelatuk. Nah, ini Magtek ini dengan karbon bus tipe 459 ya, agak besar, sedangkan Magtek ini tipenya GWS 600 ya, lebih kecil ya. Seperti itu ya. Dan untuk berbahannya yaitu ini Magtek sudah berbahan kuningan tembaga ya, dan si bos ini masih berbahan semacam besi aluminium lah, seperti itu ya, mesti krum-kruman lah kelihatannya seperti itu ya. Jadi kalau mungkin untuk penghantaran listrik ya seperti itu ya, dan keawetannya ya karena terkena listrik terus-terusan ya, saya rasa untuk bahan kuningan ini lebih bagus ya dulu ya, daripada berbahan besi seperti ini ya. Kalau dia dari tebalnya pun hampir sama ya sepertinya bahannya, yaitu ya. Tapi kalau saya rasa ini masih bagusan ini ya untuk penghantaran listriknya serta ketahanan listriknya lah, seperti itu ya. Ketahanan panasnya juga yaitu, nanti kan ini lama-lama kan panas ya karena ada pergesekan antara karbon bus dengan kolektornya ya. Dan untuk lainnya sistem kabelnya itu juga hampir sama, yaitu dia ya, sama-sama menggunakan penjepit. Nah, ini mana penjepitnya, ini sayang penjepit 1, ini penjepit 2 ya. Ini bahannya cukup tebal ya ya. Kalau ini bahannya tidak tebal ya, ini kalau sering kita buka tutup jadi cepat patah ya, seperti itu. Sedangkan bos ini sudah menggunakan sistem besi, sama-sama menggunakan selongsongnya juga ya ya. Kalau saya rasa untuk beratnya sih, kalau kosongan seperti ini Magtek lebih berat ya dulur ya. Mungkin ini berpengaruh pada bodinya atau sekalian statornya juga bisa ya dulur. Tapi ini lebih berat si Magtek ini. Untuk kenyamanannya sih saya rasa seperti ini ya posisinya ya dulu ya, untuk tindak bosnya ya. Kasih Magtek posisinya seperti ini waktu kita gunakan ya. Ya kalau saya rasa sih mungkin Magtek lebih sedikit nyaman ya, karena lebih sedikit kecil ya, karena tangan saya ini termasuk tangan yang kecil ya. Jadi saya lebih nyaman menggunakan si Magtek ini ya. Ini menurut saya pribadi loh ya ya. Itu kan bervariasi sekali ya, karena setiap orang kan berbeda-beda ya. Untuk bos ini saya rasa agak sedikit kurang cocok di tangan saya ini ya, karena agak gimana gitu ya pokoknya ya. Si Magtek ini pas di tangan saya menurut saya ini. Atas becinya. Nah, itu bisa menilai sendiri ya. Untuk ke atas kabelnya ini saya tidak bisa berbicara ya ya. Ini karena si bos sudah diganti. Sedangkan si Magtek ini masih orinya ya ya. Saya tidak bisa berbicara banyak juga. Apalagi ya, karbon bus sudah, modelnya ini ya. Oh ya, ini model soketan, sedangkan Magtek ini sudah model kabel sambung seperti itu ya. Ya mungkin juga cukup sampai di sini ya dulu ya. Saya mungkin ada yang terlewat dulu, tolong bisa bantu saya ya di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih buat Dudu yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila salah kata ataupun ucapan saya menyinggung. Ini semua murni pendapat saya pribadi ya dulu ya. Sekali lagi ini semua murni pendapat saya pribadi. Mungkin ada yang setuju atau mungkin yang tidak, itu hal biasa ya dulu ya. Dan semoga ini sedikit banyak bermanfaat untuk dulu ya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih, silahkan tinggalkan ketik saran dan pertanyaan di bawah ya dulur ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.